Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sobatku selalu diberikan umur yang panjang dan diampuni dosa-dosanya, amin ya robbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah di suatu malam, ketika seluruh dunia seolah tertidur, kamu tiba-tiba merasakan sebuah godaan yang datang begitu kuat dan tiba-tiba tubuh bergetar, pikiran kacau, hati melemah, padahal beberapa saat sebelumnya kamu baik-baik saja, bahkan sedang ingin berubah menjadi lebih baik, ingin mendekat kepada Allah. Namun entah dari mana, dorongan itu muncul seperti gelombang gelap yang menghantammu tanpa peringatan. Kamu bertanya dalam hati, kenapa ini muncul ketika aku sedang ingin berubah? Kenapa setiap kali aku ingin mendekat kepada Allah, justru syahwat datang menyerang? Ada momen yang sulit dijelaskan, seolah dirimu ditarik kedua arah, satu menuju cahaya, satu lagi menuju kegelapan lama yang ingin kamu tinggalkan. Timbul rasa bersalah, malu, takut, tapi juga rasa seperti terperangkap di dalam diri sendiri. Seakan ada sesuatu yang tidak ingin kamu bebas, tidak ingin kamu sembuh, tidak ingin kamu dekat dengan Allah. Sahabatku, apa sebenarnya yang terjadi? 1. Godaan ini bukan godaan biasa, ini adalah serangan pada ruhmu. Godaan seksual bukan sekadar gejolak tubuh. Ia adalah jalan tercepat bagi nafsu untuk melemahkan ruh. Ia datang perlahan, lembut, penuh bisikan, tetapi membawa pukulan yang bisa membuat seseorang kehilangan arah, kehilangan fokus, kehilangan kekuatan. Ruh itu seperti cahaya, tinggi, lembut, kuat, dan selalu tertarik kepada Allah. Namun tubuh dan nafsu adalah tarikan yang bisa menarik ruh turun ke dataran paling rendah. Ketika kamu ingin berubah, naik. Inilah saat nafsu panik. Ia takut kehilangan kendali. Maka ia menyerang. Dan serangan paling tajamnya adalah syahwat. Godaan seksual adalah tali yang berusaha menarik ruh kembali ke gelap yang dulu pernah kamu tinggalkan. 2. Serangannya halus, tapi menghancurkan dari dalam. Ia tidak datang dengan keras. Ia datang sebagai bayangan kecil. Fantasi ringan. Rasa ingin yang samar. Namun ketika dibiarkan, walau sedikit, ia tumbuh menjadi keinginan, lalu kebutuhan, lalu belenggu. Dan di titik itu, ruh terasa berat, seperti tenggelam dalam kabut tebal. Tidak terlihat dari luar, tetapi energi rohani menurun drastis. Hati kehilangan cahayanya, ibadah kehilangan rasanya. Yang melemah, bukan tubuhmu, tapi jiwamu. 3. Mengapa syahwat terasa paling berat? Karena musuh rohani menyerang dari titik paling rapuh dalam dirimu. Pada sebagian orang titik itu adalah kesepian. Pada sebagian lain adalah luka masa lalu. Pada sebagian lain lagi adalah rasa tidak berharga. Namun bagi banyak manusia, titik terlemahnya adalah syahwat. Kenapa? Karena ia menyentuh tubuh, pikiran, dan hati sekaligus. Dan jika titik itu dilemahkan, seluruh benteng rohani ikut runtuh. 4. Serangan itu terjadi pada waktu yang sangat spesifik. Bukan saat kamu kuat, tapi saat kamu lelah. Saat hatimu kosong, saat kau merasa sendirian, saat kecewa, rapuh, atau baru saja ingin memperbaiki diri. Musuh tidak butuh pintu besar. Ia hanya butuh celah kecil. Dan dari celah itulah ia memperbesar bisikan yang sebenarnya berasal dari dirimu sendiri. Ia tidak menciptakan keinginan baru. Ia hanya memperbesar keinginan yang sudah ada. 5. Inilah dampak paling berbahaya. Yang hancur bukan hanya moral. Yang hancur adalah hubunganmu dengan Allah. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hatimu kehilangan kejernihan untuk merasakannya. Ibadah masih dilakukan, tetapi tanpa ruh. Doa masih dipanjatkan, tetapi terasa hampa.
Zikir masih diucapkan, tetapi hatimu kosong. Inilah tanda bahwa syahwat telah menutup sebagian cahaya di dalam dadamu. 6. Tetapi dengarkan baik-baik, ini rahasianya. Godaan seksual yang kuat bukan tanda kejatuhanmu. Justru itu tanda bahwa ruhmu sedang naik, cahayamu sedang tumbuh, hati sedang bergerak mendekat kepada Allah. Dan karena itulah serangan menjadi ganas. Karena musuh takut kehilanganmu. Karena ia tahu kamu bisa menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Allah tidak memberikan ujian berat kecuali kepada hati yang sedang dipersiapkan untuk naik level yang lebih tinggi. Setiap kali kamu melawan, menahan diri, atau bangkit setelah jatuh, ruhmu menjadi jauh lebih kuat. Cahaya batinmu semakin terang. Hubunganmu dengan Allah semakin dekat. 7. Seksual bukan tentang kenikmatan, ini tentang mencuri tujuan hidupmu. Syahwat membuat manusia lupa arah. Ia menggeser tujuan hidup dari makna menjadi sensasi. Dari misi menjadi fantasi. Dari perjalanan panjang menjadi kepuasan sesaat. Ia membuatmu sibuk dengan dirimu sendiri. Mengalihkanmu dari potensi besar yang Allah tanamkan dalam dirimu. Energi yang seharusnya digunakan untuk berkarya, memperbaiki diri, membangun hidup, dan mendekat kepada Allah, habis tersedot oleh imajinasi sesaat. 8. Tapi ingat, kelemahanmu bukan akhir. Justru dari titik terlemahlah benteng terkuat bisa dibangun. Dari celah terdalam itulah cahaya Allah bisa masuk. Dari ujian terberat itulah lahir kekuatan yang tidak akan kamu miliki tanpa melalui pertarungan ini. Musuh menyerang karena ia tahu kamu bisa lebih tinggi daripada yang kamu bayangkan. Sahabatku, godaan seksual bukan tanda keburukanmu. Ia adalah medan perang untuk mengangkat derajatmu. Dan setiap kemenanganmu, sebesar apapun, akan membuat cahayamu semakin terang, ruhmu semakin kuat, dan hatimu semakin dekat dengan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap perubahan baik dalam hidup tidak pernah terjadi tanpa alasan. Ketika seseorang mulai ingin hidup lebih terarah, lebih bersih, lebih dekat kepada Allah, disitulah nafsu mulai gelisah. Karena nafsu tahu, manusia yang bangkit adalah manusia yang berbahaya bagi kegelapan. Ia membawa cahaya, dan salah satu pintu paling mudah yang digunakan untuk menjatuhkan manusia adalah syahwat. Tidak karena syahwat itu kotor, tetapi karena ia sangat kuat. Ia bisa membuat seseorang sibuk bertarung dengan dirinya sendiri, sampai melupakan perjalanan besar yang sebenarnya sedang Allah siapkan untuknya. Syahwat tidak hanya mencuri fokus. Ia mencuri waktu untuk ibadah, waktu untuk belajar, waktu untuk memantapkan tujuan hidup, bahkan waktu untuk menjadi diri terbaik yang Allah kehendaki. Ruh manusia sejatinya selalu ingin naik, menuju cahaya, menuju makna, menuju Allah. Namun ketika syahwat menguasai, arah itu berubah. Kompas batin menjadi miring. Seseorang mulai mengejar kesenangan, bukan kebenaran. Hidup dengan reaksi tubuh, bukan suara ruh. Tetapi ada satu rahasia besar yang banyak orang tidak tahu. Godaan paling berat justru datang kepada jiwa yang sedang naik tingkat. Nafsu tidak akan repot-repot menyerang orang yang tidak punya arah. Godaan hanya datang kepada orang yang sedang mendekati sesuatu yang bernilai. Jadi jika engkau merasa sering diguncang godaan, jangan buru-buru merasa kotor. Itu bisa jadi tanda bahwa engkau sedang dipersiapkan untuk naik kelas. Ketika seseorang mulai kalah dari nafsu, yang pertama gelap bukan tubuh, melainkan hati. Hati adalah pusat cahaya. Bila ia tertutup oleh asap nafsu, ia tidak padam, hanya redup. Dan redup itulah yang membuat ibadah terasa berat, zikir terasa kosong, dan kebaikan terasa jauh. Bahkan ketika ia berjalan menuju keburukan, ia tidak melihat jurang di depan. Ini tujuan nafsu,
membuat manusia berjalan dalam gelap tanpa tahu kemana ia melangkah. Nafsu tidak pernah datang sebagai musuh yang menakutkan. Ia datang sebagai angan-angan kecil yang tampak sepele. Namun dari celah kecil itulah kegelapan masuk. Tetapi, saudaraku, hati tidak pernah benar-benar mati. Sekotor apapun seseorang, sedalam apapun ia jatuh, bila ada satu detik saja ia berkata, "Kayaknya aku salah," atau, "Ya Allah, aku ingin kembali." Maka seketika itu juga cahaya mulai menembus kegelapan. Cahaya Allah tidak butuh pintu besar. Cahayanya cukup masuk melalui celah sekecil penyesalan. Dan dari celah itu, hati mulai hidup lagi, perlahan, tapi pasti. Ketenangan mulai kembali, kejernihan mulai terasa, arah hidup mulai terlihat. Godaan syahwat sebenarnya bukan tentang tubuh. Ini adalah ujian Allah untuk melihat siapa yang memimpin dirimu, engkau atau nafsumu. Saat engkau sendirian, pintu tertutup, akses terbuka, dan tidak ada manusia yang tahu. Disitulah Allah melihat keteguhanmu yang sebenarnya. Bila engkau menundukkan pandangan, menahan gejolak, dan tetap memilih jalan bersih. Itu bukan kemenangan kecil, itu kemenangan ruh yang sangat besar. Roh yang menang akan memerintahkan tubuh untuk tunduk, pikiran untuk tenang, dan hati untuk tetap hidup dalam cahaya. Dan ketahuilah, semakin tinggi derajatmu, semakin berat ujianmu. Ujian tidak datang untuk meruntuhkanmu, tetapi untuk membuktikan bahwa engkau layak naik ke tingkat berikutnya. Namun satu hal yang paling sering menjerat manusia adalah mengabaikan rasa bersalah. Rasa bersalah itu alarm dari Allah, peringatan lembut bahwa ada yang harus diperbaiki. Jika alarm itu dipadamkan, hati perlahan menjadi mati rasa. Kesalahan terasa biasa, maksiat terasa kecil, pintu taubat seolah jauh, padahal tidak pernah jauh sama sekali. Ketika seseorang berhenti mendengar suara hatinya, yang hilang bukan hanya cahaya. Yang hilang adalah arah. Tapi selagi engkau masih mau berhenti sejenak, dan mengatakan dalam hati, "Ya Allah, aku ingin kembali," maka detik itu juga cahaya akan menyala lagi. Melawan syahwat bukan hanya tentang meninggalkan dosa. Ini tentang menjaga ruang batin agar pertolongan Allah mudah masuk. Karena hati yang bersih akan dituntun. Hati yang terjaga akan dijaga. Dan hati yang bercahaya akan dipimpin langsung olehnya. Setiap kali engkau menahan diri. Setiap kali engkau memilih cahaya. Detik itu juga Allah sedang menolongmu. Terima kasih telah mendengarkan perjalanan batin ini sampai akhir. Semoga setiap kata menjadi cahaya yang menguatkan hatimu. Ingatlah, tidak ada manusia yang selalu kuat. Tidak ada yang selalu suci. Tetapi Allah selalu dekat, lebih dekat daripada keresahan yang kau simpan sendiri. Apapun godaanmu, apapun jatuhmu, jangan pernah merasa sendirian. Allah menggenggammu lebih erat daripada yang kau kira. Mari kita tutup dengan doa dalam hati. Semoga Allah menjaga pandangan kita, menenangkan hati kita, dan menuntun langkah kita dari jalan yang menjerumuskan. Semoga Allah memilihkan untuk kita cahaya meski gelap, dan kebaikan meski sulit. Sampai berjumpa di perjalanan rohani berikutnya. Tetap kuat, tetap sadar, tetap dekat dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.